dakwah itu merangkul bukan memukul, dakwah itu mengajak bukan mengejek. Walaupun kadang-kadang orang itu pengen bikin suasana jamaah tawa dengan candaan dia, walaupun dia ngeledek gitu, tapi kadang-kadang yang namanya persepsi manusia suka berbeda-beda. Maka itulah pentingnya kita untuk berhati-hati selalu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sekira nggak perlu kita kenalin lagi nih, beliau ini Kiai muda, panggilan langitnya ke langit, udaranya Gus Sobil, karena memang YouTuber juga. Tikuk di bawah kan ibu ya. Jadi nggak usah kena pernakan lah, tapi tetap kita harus mengatakan bahwa ini podcast ajan, podcast Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah yang menyertai Des Masari guys. Ini saya ngomong tentang dakwah lah, 3 dakwah. Sebenarnya gini Gus, orang itu dianggap menjadi pendakwah itu pantas layak itu ukurannya apa Gus? Sebenarnya itu ukuran dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini a'udzubika min as'atil lisan wa ghafalatil jihad. Dai itu bahasa Arab pendakwah, dai. Nah, orang yang ngajak, da'aya dakwata, dakwah itu bahasa Arab. Menyampaikan, mengajak, ngajak, ngajak lebih pada ngajak. Kalau nyampaikan itu balaqo, berbalik, cuman itu juga dikatakan dijadikan bahasa lain daripada dai itu mubalah. Nah, cuma di kita itu karena memang terlalu mudah mengistilahkan atau melabelkan seseorang itu sebagai pendakwah atau mubalik, asal dia udah pakai sorbu aja udah dibilang taruh palita dari hijrah mantan pemain film astagfirullah. Nah, padahal mah udah kehabisan job dikartikan dia jadi pendakwah. Nggak, ukurannya berarti nggak jelas ya seperti itu ya. Apa kalau kita lihat barometer dari ukuran agama itu ya jelas ya, sangat jelas ya. Iya, sangat jelas, sehingga tidak sembarang orang itu harus bisa menjadi pendakwah syaluri ya, sidang puni itu lah semua terbiasa dia. Itu kalau kita mau menerapkan sistem yang memang lebih komprehensif ya, kata menyeluruh, maka harus ada standarisasi. Gitu, harus ada standarisasi ya, untuk kawai. Cuma belum sepakat aja. Nah, cuman saya rasa ada ikhtiar dari MUI membuat standarisasi dah. Udah keluar, sudah pada angkat yang beberapa tetap. Nah, itu di sisi lain ada nilai positif yang luar biasa karena tidak sembarang. Soal pendakwah itu kan tergantung jemaah Gustaf, tergantung jamaah. Kalau di temen itu, nah inilah problematik yang lagi pertama. Polanya supaya kayak benar, pendakwah benar bisa masuk bahwa memang ketika disampaikan juga bagus, ajakan juga bagus. Itu gimana cara masukkan Gus? Karena begini, ini akan mengalami kesulitan dari 2 aspek. 1, aspek masyarakat, kedua aspek negara. Ketika MUI hadir untuk membuat standarisasi dan itu sudah didukung oleh negara, maka negara itu harus memikirkan ustadz kampung, pendakwah kampung yang memang kan nggak dapat honor dari negara, sehingga pendakwah itu juga bisa berangkat dari keinginan masyarakat, kebutuhan masyarakat, lingkungan di lingkungan, atau memang dia senengin begitu. Nah, sehingga muncullah dai dengan berbagai macam warna. Tuh, apa namanya, ada yang warnanya guyonan gitu kan. Itu pengen aku tuh Gus, saling ngaku. Karena Indonesia ini laki 2. Iya, kalau udah humor, kalau nggak horor. Dikit-dikit apa namanya, horor, dikit-dikit humor, itu Indonesia. Tapi ada 2 kata kemana sebenarnya. Para alim itu nggak mau nongol di publik kadang-kadang. Kayak kita itu ya, dia pinter cuma nggak mau dipublikasi ya. Itu gimana problem itu? Problem seperti itu kan kembali kepada dirinya ya. Kita tetap
menyarankan bahwa mereka yang punya bekal ilmu yang sudah mumpuni untuk bisa tampil hadir tengah masyarakat atau di media agar supaya mewarnai zaman digital sekali lagi ini. Cuman kadang-kadang kembali ke orang itu dia ada sifatnya tawadu, gua belum cukup, gua belum siap, gua belum tanwa. Iya itu ada malu nggak tahu diri, belum cukup nongol. Iya, nggak tahu diri, persis dia supir dari dulu tuh nggak pernah tahu diri. Karena Aing nggak pernah nemuin supir tahu diri. Karena kalau dia ini nggak bisa nyupir, dia tahu duduk dia, bukan tahu diri. Nah, terus ya tentang guyonan itu seperti apa sih yang mungkin model de Ahmad Deddy Nambita itu asik gak? Ini gini sekarang kan kayaknya udah ngarang-ngarang apa sih lebay itu gimana sekarang itu, apa karena ingin laku atau sensasi atau gimana? Bisa jadi karena kan sekarang orang ini dihadapkan dengan dunia perang yang orang itu bisa tampil lewat akun dia atau akun apapun sehingga dia bisa kemas dengan guyonan yang dia miliki itu. Nah, ada guyonan manfaat, ada guyonan tidak manfaat. Contohnya guyonan manfaat nih, contohnya Nabi juga itu guyon. Nabi ternyata kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu Imam Tughnusi meriwayatkan dulu ada seorang nenek hadapan dengan Nabi, kata Nabi, lu kata bapaknya masuk surga, tidak kenal, dibilang begitu bapak masuk surga, terus nah dia nangis, dia ademin karena di surga agak ada nenek-nenek. Lah sebalikan kembali kakak lagi botok ya. Nah itu kan guyonan tapi berisi atau bernilai. Namun sekarang emang banyak yang lebay. Akhirnya penceramanya tawa, jeromannya ketawa. Jadi ini karena guyonan yang mungkin ya melewati batas. Nah kalau orang seperti itu karena mungkin terikut dengan suasana bani jemaah, sehingga dia lost control. Nah, bisa betul kadang-kadang euforia dalam diri seseorang saat melihat antusias jamaah itu bisa berbeda. Gitu. Barangkali dia punya konsep sebelum ceramah itu, sebelum kepanggil itu apa, tapi ketika di lapangan bisa beda. Karena itu bisa terpancing. Dan itu biasa sebenarnya. Sebab kita punya lidah itu tak bertulang. Lidah yang tak bertulang ini sangat-sangat bisa dengan kondisi apapun berbicara tanpa mungkin direncanakan dan tanpa mungkin mikir apa efek sampingnya. Artinya emang lebih spontan, lebih cepat daripada telah secara analisa itu. Maka ya penjemaah itu ya. Maka saya teringat ijazah yang disampaikan oleh Kiai Khalil Nafis, beliau dari Kiai Hasyim Muzadi, saat sebelum tampil membaca la yatakallamuna illa man azizana ar-rahman wa qala su'al. Nah ini Tuhan angkat tahu amalan ya tapi dah bilar ya tuh bagus karena supaya lidah kita itu tidak terbici untuk berbicara yang di luar batas, karena efeknya nih zaman sekarang media serba terbuka, bisa dapat serangan-serangan netizen yang luar biasa. Ini katakan yang mendakwa loh. Enggak, ini saya waktu antara ketika tampil di muka di publik itu antara logika, intelek sama emosi itu gimana cara mengendalikan? Nah itu agak susah. Cuman ini suka beradu ya. Kita kalau ngandalin intelek, kita pasti akan tergiring bicara selalu serius. Sedangkan tuntunan jamaah Indonesia tadi bumot. Nah, kita harus bisa mengendalikan emosi, intelek, dan kondisi jamaah. Itu apa namanya itu kan ilmu ya. Itu kan ilmunya tuh surya betul. Itu ada ilmunya. Ilmunya itu adalah selain daripada kita ngaji ikut bisa biasa kali. Bisa karena terbiasa jam terbang.
Nah, di lapangan kayak visok lah, kalau semakin diasah semakin setajam terbang itu juga melihat putah. Pengalaman, experience di West cepat gitu. Pengalaman, guru terbaik, guru terbaik. Sekarang pemain Mares, kemarin yang mahta ini. Tapi udah, ayo bersyukur karena dapat banyak ini, itu naik. Ingat, kita lagi bukan lihatin bahwa guyonan itu menurun. Terkadang itu bablasan, betul. Tapi bagi putra batang biasa, nada biasa. Itu makanya bagaimana menyatukan antara persepsi jemaah, antara persepsi pendakwa itu supaya satu gitu, nggak salah persepsi antara hajatan dengan fenomena kemarin. Pada intinya memang Al-Quran mengajarkan kepada kita. Saya buka di kitab Tafsir Ibnu Katsir, itu ada ayat yang sangat menarik terkait fenomena kemarin. Ada di situ, ada surah Thaha ayat ke-44, wa faqula lahu qawlan layyina. Ketika Allah itu mengirim Musa dengan Nabi Harun untuk menghadapi Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, ini tetap sama Allah diajarkan dengan cara membangun perkataan yang baik, santun, yang bisa kira-kira diterima secara tidak menyinggung, karena ya itu dibilang dakwah itu merangkul bukan memukul, dakwah itu mengajak bukan mengejek. Walaupun kadang-kadang orang itu pengen bikin suasana jamaah tawa dengan candaan dia, walaupun dia ngeledek gitu, tapi kadang-kadang yang namanya persepsi manusia suka berbeda-beda. Maka itulah pentingnya kita untuk berhati-hati selalu gitu, karena saya lihat bagaimana Allah ini dengan kalimat yang indah dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Ada seorang ulama yang bernama Yahya bin Mu'an ditanya terkait ayat itu, terus dia nangis. Ditanya malah nangis. Kenapa nangis? Dia bicara langsung, ya Allah, betapa Engkau mengajak santun kepada orang yang mengaku Tuhan. Lantas bagaimana dengan orang yang menuhankan Kau? Luar biasa. Ini Fir'aun di saat itu mengaku Tuhan dan minta disembah oleh para pengikutnya. Tetap Musa untuk sopan berkata, bagaimana dengan mereka yang menyembah Tuhan? Tentu juga saya ingatkan bahwa teman-teman, karena ini beliau yang berkaitan kasus viral kemarin sudah minta maaf. Sekarang tidak dibuat keperpanjangan. Cukuplah, karena kan ketika sudah maaf itu datang, dan apalagi yang berkaitan memaafkan selesai. Cukup rasa. Nah, jangan sampai kita terus mencaci, mencela, apa bedanya kita? Karena khawatir sebagaimana yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mengumbar terus aib orang, aib saudaranya, itu nanti juga akan mengerjakan sebelum nunggak. Ini khawatir, ini juga khawatir. Ya, saya sarankan agar ketika kejadian ini sudah selesai, maka tapi untuk buat puasa dan minum dakwah boleh. Ibrah ya, itu pelajaran. Iya, boleh pelajaran, boleh, itu boleh soal pendakwah yang lain. Nah, supaya canda tidak lewat batas. Menurut ya, canda tidak lewat batas gitu. Kita bisa sebenarnya bikin candaan dengan kata-kata lain, dengan intonasi lain, tanpa harus menjatuhkan orang. Iya, tanpa harus seperti itu kan. Apa? Riwayat takdir itu Allah menjatuhkan kita di sisi kanan, tapi Allah mengangkat kita di sisi kiri. Iya, Allah menjatuhkan kita oleh orang terdekat, tapi Allah angkat kita oleh orang kerja. Maka saudara rasa orang lain ada sudah ada sisi mungkin bapak tukang es ada perbuatan yang Allah suka, mungkin dia akan derajat itu melalui itu. Bisa diurus. Ya betul. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW saat dakwah di Mekah tersembunyi diam-diam, akhirnya dipersekusi sampai harus keluar dari Mekah. Tapi lihat bagaimana orang Madinah atau ahli Yasri menyambut dengan riang gembira.
Nah, itulah kadang-kadang kita dijatuhkan di sini. Itu memang rencana Allah ingin kita mau zaman mau banyak manusia kita tahu di mana. Iya, mungkin itu sampai juga sama aja. Mungkin cara Allah mengangkat. Nah, cara Allah mengangkat derajat. Tapi di sisi lain juga ada pembelajaran. Ada yang menurut dia sisi pendakwaannya. Taruh aja dulu. Insya Allah. Ini kopi. Bismillah. Ya, kopi mati. Harus ada ahnya, apa gitu ya? Jadi memang sebagai pendakwah bukan kita mengajar pendakwah, antara benar yang ku sampaikan, lihat kondisi yang ada dan menggunakan emosi harus bisa. Intinya gitu, betul. Karena kita manusia biasa. Bukan nabi dan rasul yang mungkin salah, siapapun salah. Jangan kata jamaah kiai, jangan kata murid, guru bisa salah, semua bisa salah, semua berpotensi salah. Karena perlunya kita hati-hati dalam segala hal itu, karena termasuk dalam penyampaian dakwah gitu. Halo Santom, kan ngajak menyampaikan dakwah seperti ya. Kadang-kadang kita niat bagus, tapi justru jadinya tidak bagus. Ini seperti itu, keaktifan itu nggak selamanya hal yang kita maksud adalah baik, tapi direspon baik. Ketika dia mengajak pada suara, dia ajam ID, ngajak sedekah, tapi dia nggak sedekah, itu malah bisa. No. Kalau itu adalah berangkat dari orang mukmin sendiri, maka ada teguran dari Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu mana taqabul. Amat sangat besar rasa marahnya Allah apabila orang berbicara. Sangat besar. Karena ini kalau orang pesantren bilangnya pakai tamyiz makta. Marahnya Allah sangat besar orang bicara tapi dia mengerjakan. Tapi begini, kalau di sisi lain juga kalau kita mengajak kitanya niat untuk mengerjakan hal baik, mengajak kebaikan niat, walaupun kita akhirat tak sampai untuk mengerjakan itu juga bagus gitu. Tapi kalau cuman omdo atau sekarang omon komun gitu kan, misalkan gini, sholat lah, kayak saya sholat tadi, itu kena pasal tuh, apa tuh? Nyumbang lah, kalian nyumbang lah, kayak saya nyumbang nih, saya itu taruh di awal kan, tapi dengan nyumbang tuh kena pasal itu, nah iya, kena marahnya kena. Tapi kalau ada niatan dia untuk nyumbang juga, walaupun dia belum nyumbang, nah itu tidak, ya tergantung niatannya sih, beda tipis dah, beda tipis. Beda sih. Terima kasih Serabi itu. Terima kasih waktunya. Saran terakhir bagi para pendakwah seperti apa usul depan? Saya sebenarnya tidak pantas untuk menyarankan karena saya bukan mendakwah. Saya sampai cuman kita sama-sama bareng-bareng terus berhati-hati. Upayakan membaca doa. Minta kepada guru masing-masing untuk sebelum bicara, karena salahnya orang bicara itu dosanya orang balik atau itu di ucapannya itu gitu. Sebelum kita berucap atau menyampaikan tuh, kita terlebih dahulu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak ada kata-kata yang luar itu di bahasanya orang dosa mutma limam. Kadang-kadang statusku bisa juga haino. Ya pada namanya. Ya orang mulut itu udah diwakilkan status. Ngomong pakai jari udah bisa gitu. Terima kasih Gus Robil waktunya, mudah-mudahan selesai. Doain jangan umum dan ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa. Jangan lupa like, subscribe, and share YouTube podcast begitu kayak aja konsep. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.